kasih atas kesempatan dari teman-teman yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil proposal yang saya telah buat. Jadi saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat itu dengan berjudul pengaruh penerapan metode storytelling terhadap hasil belajar keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD. Jadi yang pertama, latar belakang dalam proposal saya itu, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi bahasa tidak dapat dipisahkan dari manusia. Melalui bahasa Indonesia, saling pengalaman, saling belajar dan mampu memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan berbahasa. Salah satu mata pelajaran yang dapat disajikan mengembangkan proses kegiatan belajar mengajar dalam bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia ini mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa pengantar bagi lembaga pendidikan, sebagai pengembang kebudayaan, sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai alat penghubungan dan kepentingan pemerintah dan kenegaraan. Selanjutnya, dalam rumusan masalah saya itu berdasarkan uraian latar belakang masalah yang saya baca tadi, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan keterampilan berbicara terhadap hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 sebelum diterapkannya metode storytelling. Yang kedua, bagaimana cara penerapan metode storytelling dalam pembelajaran bahasa Indonesia keterampilan berbicara siswa kelas 5. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penerapan metode storytelling terhadap hasil belajar keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh sebelum penerapan metode storytelling terhadap hasil belajar keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan metode storytelling dalam pembelajaran bahasa Indonesia keterampilan berbicara siswa kelas 5. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan metode storytelling terhadap hasil belajar keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5. Oke, kita katakan ya. Untuk saya udah. Baik, selanjutnya manfaat penelitian yang pertama itu ada manfaat teoritisnya. Jadi secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep-konsep baru dalam dunia pendidikan, terutama dalam pengembangan metode pembelajaran bahasa Indonesia. Manfaat praktisnya itu secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang berarti berguna bagi peningkatan kualitas pelajaran. Yang pertama bagi guru, yaitu sebagai pendekatan alternatif dalam pembelajaran berbicara serta memberikan informasi gambaran tentang penerapan metode storytelling. Yang kedua bagi siswa yaitu meningkatkan hasil belajar dan partisipasi serta kemampuan pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa sekolah dasar. Dan yang ketiga bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perbaikan pendekatan pembelajaran yang dianggap relevan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan dalam proposal saya yang pertama itu penelitian yang relevan. Jadi pertama Wahyuni 2011 dengan judul peningkatan keterampilan
Melalui metode menceritakan ulang storytelling, murid kelas 5 SD nomor 118 Impres Matajang, Kecamatan Kambak, Kabupaten Maros. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan berbicara murid kelas 5 SD nomor 118 yang dapat dilihat dari skor rata-rata hasil keterampilan berbicara murid pada siklus 1 sebesar 61,36 dan murid yang tuntas sebanyak 8 orang atau 36,36%, meningkat pada siklus kedua dengan skor rata-rata hasil keterampilan berbicara murid sebesar 77,50 dan murid tuntas sebanyak 19 orang atau 86,36%. Yang kedua, Siti Hamidah 2013 dengan judul penerapan metode storytelling untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan pada hasil belajar siswa pada setiap siklus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hamidah memiliki persamaan dengan penelitian, yaitu sama-sama mengkaji tentang kemampuan berbicara dengan menerapkan metode storytelling, dan adapun perbedaannya yaitu peneliti hanya mengkaji tentang aspek berbicara, bukan menyimak. Sejauh penyusunan penelitian, tidak ada penelitian secara spesifik membahas tentang pengaruh penerapan metode storytelling terhadap hasil belajar keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5. Keterampilan berbicara. Yang kedua itu maksud yang kedua itu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara. Selanjutnya, keterampilan berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Jadi, kita bisa dapat simpulkan keterampilan adalah kemampuan anak dalam melakukan berbagai aktivitas dalam usahanya untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan perlu dilatihkan kepada anak sejak dini supaya di masa yang akan datang anak akan tumbuh menjadi orang yang terampil dan cekatan dalam melakukan segala aktivitas dan mampu menghadapi permasalahan hidup. Selain itu, mereka akan memiliki keahlian yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan berbicara dapat berlangsung jika sekurang-kurangnya ada 2 orang yang saling berinteraksi atau seorang pembicara menghadapi lawan bicara. Menurut Elina, karakteristik yang harus ada dalam kegiatan bicara itu lawan bicara, penguasaan, lafaz, struktur, kosakata, dan topik yang dibicarakan. Pada saat guru memberikan pelajaran untuk berbicara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, fokus perhatian guru saat memberikan pelajaran berbicara, yaitu pesan, amanah yang disampaikan kepada pendengar bahasa pengembang pesan atau gagasan, media menyampaikan atau alat ucap, tubuh dan lain lainnya. Harus bunyi bicara yang dipilih oleh pembicara, upaya mendengar untuk mendengar harus bunyi bicara dan mengamati gerak mimik pembicara serta usaha mengamati penyampaian gagasan lewat media visual. Penyampaian gagasan dari pembicara lewat media visual, usaha mendengar untuk meresapkan, menilai dan mengembangkan gagasan yang disampaikan. Kemampuan berbicara perlu dikembangkan secara terprogram dan terencana. Murid memiliki berbagai potensi yang dapat dan perlu dikembangkan, terutama potensi mengeluarkan pendapat. Dalam memasuki era globalisasi seperti pada saat ini, kemampuan berbicara sangat penting dalam kehidupan manusia. Para guru harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk melatih murid dalam berargumen, sehingga dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru tidak proaktif dalam memberi materi pelajaran. Berbicara merupakan suatu kemampuan kompleks yang melibatkan faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Apabila salah satu faktor di atas tidak terpenuhi, akan terjadi keterlambatan dalam bentuk berbicara akan menurun. Semakin tinggi kemampuan seseorang untuk memenuhi 2 faktor tersebut, semakin baik pula penampilan dan penguasaan berbicaranya. Akan tetapi, sangat sulit bagi kita untuk melihat faktor
cerita atau menceritakan cerita. Selain itu, storytelling disebut juga sebagai bercerita atau mendongeng. Storytelling merupakan usaha yang dilakukan oleh pendongeng dalam menyampaikan perasaan, buah pikiran, atau sebuah cerita kepada anak-anak serta lisan. Storytelling merupakan sebuah seni bercerita yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai anak yang dilakukan tanpa perlu mengurangi sang anak dalam berbicara. Storytelling merupakan suatu proses kreatif anak-anak dalam perkembangannya, senantiasa mengaktifkan bukan hanya aspek intelektual saja, tetapi juga aspek kepekaan, kehalusan budi, emosi, seni, daya, berfantasi, dan imajinasi anak yang tidak hanya mengembangkan kemampuan otak kiri, tetapi juga otak kanan. Kegiatan storytelling ini penting untuk dilakukan terutama dalam masa perkembangan anak. Selain itu, mendongeng memiliki banyak manfaat, bukan hanya bagi anak, tetapi juga bagi orang yang mendongengkannya. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia itu, dongeng bisa dongeng sebagai utuh dan melukiskan suatu proses terjadinya peristiwa secara panjang lebar. Karangan menjadikan dalamnya kejadian-kejadian diwujudkan dalam pertunjukan tentang drama, film, dan sebagainya. Pada dasarnya, metode merupakan suatu cara menyampaikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan isi materi kepada siswa, sehingga siswa ini tertarik dengan materi tersebut. Penggunaan storytelling sesuai diterapkan di kelas rendah sekolah dasar, karena pada hakikatnya siswa kelas rendah masih senang untuk bermain dan mendengarkan cerita. Terlebih lagi apabila cerita tersebut mengikuti serta siswa dalam pelaksanaannya. Metode storytelling pada dasarnya merupakan metode yang menggunakan cerita dongeng yang menggambarkan situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dibantu dengan media pembelajaran. Salah satunya dengan media pembelajaran wayang atau storybook. Istilah storytelling diterjemahkan dalam bahasa Inggris Teaching English to Children. Menurut Scott dan Letterberg, yaitu storytelling digunakan dengan tidak menggunakan buku pada saat pembelajaran. Storytelling digunakan dengan menuntut guru untuk bisa mengadaptasi dan menguasai isi pembelajaran yang terdapat dalam buku dengan cara menceritakannya kembali dalam bentuk dongeng. Setelah bercerita, guru harus mengulang kembali kata kunci sehingga siswa menjadi paham dan mengerti. Selain itu, mimik dan ekspresi wajah dalam bercerita disesuaikan dengan objek yang diceritakan. Kemudian, guru harus mampu mengajak siswa masuk ke dalam cerita tersebut menggunakan kontak mata antara guru siswa pada waktu yang tepat. Sejarah dan kembali tersebut, guru melakukan storytelling ada beberapa cara, yang pertama, use the picture, mass, objects, and puppets. Hal ini bertujuan untuk siswa dapat dengan mudah memahami suatu cerita yang sedang didengarkan. Ketika siswa tidak mengerti suatu kata yang diucapkan, maka guru di sini dapat menunjukkan karakter yang ada dalam cerita. Use the picture. Yang kedua, use mind yourself. Ketika guru bercerita, guru dapat menirukan karakter tokoh-tokoh yang berada dalam cerita tersebut, seperti melakukan gerakan-gerakan, menirukan suara-suara binatang yang ada di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, use a sound effect. Agar pada saat bercerita tidak membosankan, maka di sini guru dapat menggunakan berbagai macam efek suara seperti pada suara aslinya. Misalkan dalam cerita tersebut terdapat suara petir, di sini guru itu harus membuat suara yang sama seperti suara petir. Dan yang keempat, translate keyword as you tell the story. Di sini memberitahukan kata kunci kepada siswa dalam cerita tersebut agar siswa dapat memiliki dan mengingat kosakata yang baru. Berdasarkan uraian di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode storytelling dapat memberikan pengalaman bagi siswa dalam pembelajaran. Pengalaman tersebut siswa dapat dari mendengarkan dongeng yang seolah-olah siswa berada dalam situasi cerita. Dengan adanya interaksi digunakan pembelajaran akan lebih menyenangkan. Hal ini sejalan dengan dikemukakan bahwa story has the power to entertain, to emote, to teach, to comfort, and to heal. Jadi dengan cerita selain anak merasa senang, terhibur, anak juga mempelajari banyak cerita. Karena cerita menyediakan ruang bagi anak untuk berpikir. Dalam penggunaan metode
yaitu tahap bercerita guru melakukan apresiasi terlebih dahulu tentang materi yang disampaikan dan dapat membangun konsepsi materi yang dipelajari. Yang kedua, bercerita, telling story. Materi yang akan disampaikan berbentuk cerita dengan tokoh-tokoh pemainnya, yaitu objek dalam materi, sehingga objek tersebut dapat digunakan dalam sebuah percobaan. Dengan demikian, melalui bercerita, siswa dapat menyimak, memahami materi yang disampaikan. Isi cerita tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya tahapan storytelling. Jadi untuk mengetahui lebih jelas langkah-langkah storytelling, yang pertama itu persiapan sebelum storytelling. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memilih judul buku yang menarik dan mudah diingat. Studi linguistik membuktikan bahwa judul mempunyai kontribusi terhadap memori cerita. Melalui judul, audiens maupun pembaca akan memanfaatkan latar belakang pengetahuan untuk memproses isi cerita secara top down. Yang kedua, saat storytelling berlangsung. Saat terpenting dalam proses storytelling adalah pada tahap storytelling berlangsung. Saat itu akan memasuki sesi acara storytelling, pendongeng harus menunggu kondisi hingga audiens siap untuk menyimak dongeng yang akan disampaikan. Jangan memulai storytelling jika audiens masih belum siap. Selanjutnya, sesudah kegiatan storytelling selesai, ketika proses storytelling sudah selesai dilaksanakan, saatnya bagi pendongeng untuk mengevaluasi cerita. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang metode penelitian saya. Metode penelitian saya yaitu penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yaitu jenis pre-experimental design. Desain ini belum menerapkan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel random. Teknik pengumpulan data saya itu desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one block protest design yang hanya melibatkan satu kelompok, yaitu kelompok eksperimen, di mana diberikan tes awal berupa protes sebelum diberikan treatment, perlakuan, dan akhir pembelajaran yang diberikan atau tes akhir berupa post test. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek itu. Berdasarkan pandangan di atas yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas SD, bukan hanya satu orang. Yang selanjutnya sampelnya. Sampel dalam penelitian diperlukan adanya yang digunakan sampel penelitian, yaitu dengan melihat beberapa pendapat di atas, maka penelitian menyimpulkan bahwa sampel adalah penelitian ini adalah seluruh kelas 5 SD. Peneliti dengan menggunakan teknik sampling total. Hal ini ditandai dengan kurangnya kemampuan berbicara siswa. Teknik analisisnya yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes awal dan tes akhir. Adapun langkah-langkahnya, pengumpulan data ini pertama tes awal, pretest. Tes awal dilakukan sebelum treatment. Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan berbicara yang dimiliki oleh siswa sebelum digunakannya metode storytelling ini. Yang kedua adalah treatment, pemberian perilaku. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode storytelling pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, tes akhir atau post test. Setelah treatment, tindakan selanjutnya adalah post test untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode storytelling. Baik, itu adalah tadi hasil presentasi saya tentang proposal yang telah saya buat. Sekiranya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada saya.
presiden ini memiliki proses pembelajaran yang berlangsung cenderung bersifat konvensional dan monoton. Gurunya lebih dominan menggunakan metode ceramah satu arah, di mana siswa hanya mendengarkan tanpa diberi ruang dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya siswa ini menjadi pasif dan kurang berani untuk berbicara, serta tidak biasa menyampaikan pendapat di depan kelas. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seharusnya guru melatih siswanya untuk berkomunikasi secara lisan, secara aktif dan percaya diri. Namun kenyataannya di lapangan yang saya teliti itu menunjukkan bahwa banyak siswa merasa gugup dalam proses pembicaraan. Masih banyak siswa terbata-bata dalam berinteraksi kepada temannya, dalam berinteraksi menyampaikan materi dalam proses pembelajaran, dan juga siswa masih tidak mampu mengungkapkan kembali cerita yang telah mereka baca karena kurangnya terlatih dalam lingkungan proses pembelajaran. Baik, itu jawaban saya dari pertanyaan Anda. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Sini saya mau bertanya tentang apa pengaruh penggunaan metode pembelajaran konvensional terhadap keaktifan dan keberanian siswa untuk berbicara. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi metode pembelajaran konvensional, terutama metode ceramah yang berpusat pada guru ini berpengaruh negatif terhadap keaktifan dan keberanian siswa dalam berbicara. Dalam pendekatan ini, guru menjadi satu-satunya sumber informasi dan siswa hanya berperan sebagai penerima pasif. Hal ini menyebabkan siswa kehilangan minat dalam pembelajaran dan menjadi enggan untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat. Pembelajaran menjadi membosankan dan tidak membangun interaksi dua arah antara guru dan siswa. Ketika siswa ditanya atau diminta berbicara, mereka tidak dibiasa untuk dilibatkan secara aktif. Stop. Tidak ada jawabannya ini. Apa pengaruhnya? Tapi bisa dijelaskan tentang. Contoh. Kok ada jawabannya itu? Tidak berani. Bisa coba bicara deh. Sabar. Coba ini siapa pertanyaannya? Kalau saya. Kenapa metode storytelling itu sebagai solusi? Hai. Sabar. Bisa. Oh. Dapatnya aku. Oke, jawabnya. Jadi, makasih sebelumnya atas pertanyaan dari Sarita. Jadi, penggunaan metode pembelajaran konvensional ini cenderung memiliki pengaruh yang kurang optimal terhadap keaktifan dan keberanian siswa berbicara. Jadi, metode konvensional seperti ceramah satu arah membuat siswa lebih sering mendengar pasif. Guru mendominasi kegiatan pembelajaran, sementara siswa hanya menerima informasi. Akibatnya, partisipasi siswa dalam diskusi ini di dalam kelas itu sangat rendah. Siswa jarang diberi kesempatan untuk berbicara. Kurangnya stimulus yang mendorong siswa berpikir kritis dan aktif kurang bertanya. Jadi karena pembelajaran tidak memberi ruang yang cukup untuk interaksi dan bicara, siswa ini kurang percaya diri dan masih terbata-bata dalam melakukan berbicara di depan umum. Siswa ini masih pemalu atau kurang pasif dalam berbicara. Siswa cenderung lemah dan keterampilan komunikasi lisannya. Siswa tidak terbiasa menyampaikan diri secara verbal dan kurang terlatihnya dalam berpikir kritis dan menanggapi secara langsung di forum diskusi. Jadi metode pembelajaran konvensional kurang mendukung pengembangan keaktifan dan keberanian berbicara siswa karena sifatnya yang pasif dan terpusat pada guru. Oleh karena itu, banyak ahli pendidik menyarankan penggunaan metode yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok, presentasi, role play, atau model pembelajaran kooperatif agar siswa lebih aktif dan percaya diri dalam berbicara. Baik, itu jawaban saya. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan saya, mengapa metode storytelling dipilih sebagai solusi dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, mengapa metode storytelling dipilih sebagai solusi dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa? Yaitu karena metode storytelling ini dipilih karena sudah terbukti mampu
membangkitkan minat, imajinasi dan keberanian siswa dalam berbicara. Storytelling, seperti yang saya jelaskan, storytelling adalah kegiatan menuturkan cerita secara ekspresif dan komunikatif yang memungkinkan siswa untuk belajar menyampaikan ide, perasaan, dan gagasan secara lisan. Metode ini bersifat menyenangkan, interaktif, dan memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri dalam suasana pembelajaran yang tidak menekan. Melalui storytelling, siswa dilatih untuk memahami alur cerita, mengingat isi cerita, dan menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berbicara, tetapi juga memperkuat daya ingat, pemahaman, dan kepercayaan diri siswa saat tampil di depan kelas. Dengan storytelling, pembelajaran menjadi lebih hidup dan membuat siswa aktif berpartisipasi. Baik, itu jawaban saya. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya dan jawaban yang saya jawab atas pertanyaan dari teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.